Oke teman-teman, kamu langsung buka aja browser di HP kamu. Nah, kemudian ketik prakerja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kamu tinggal klik aja yang www.prakerja.go.id. Kemudian nanti buat akun. Tapi ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman, sebelum kamu membuat akun ada beberapa syarat yang perlu disiapkan, yaitu email aktif, kemudian perlu KTP ya, nomor KK, lalu ada juga nomor telepon. Nah, itu yang akan nanti diisi ketika kamu membuat akun prakerja. Oke teman-teman, kita langsung aja klik buat akun ya. Nah, nanti akan ada kolom seperti ini, yaitu untuk ngisi alamat email, password, dan konfirmasi password. Nah, langsung aja isi ya alamat emailnya teman-teman dengan email yang aktif ya. Lalu isi passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini terdiri dari 6 karakter. Biasanya sih diminta untuk menggunakan huruf kecil dan besar atau juga campuran dengan angka-angka. Yang penting juga harus mudah diingat ya teman-teman. Terus konfirmasi password ya, yaitu memasukkan password yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah semuanya lengkap, di checklist ya, yaitu saya menyetujui semua syarat dan ketentuan. Habis itu baru klik buat akun. Nah, akan muncul seperti ini, cek email kamu. Kita disuruh cek email dan kembali login. Lalu kita buka email ya teman-teman, dan langsung verifikasi aja email yang masuk dari prakerja tersebut. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, jangan khawatir ya, karena mungkin websitenya prakerja lagi banyak yang akses, jadi ada error-error seperti itu. Jadi caranya tinggal kita logout dan login kembali, logout dan login kembali. Nah, itu akan terus berlanjut sampai berhasil diverifikasi. Dan kalau memang sudah berhasil diverifikasi, dinyatakan bahwa akun prakerja Anda telah terverifikasi dan kembali disuruh untuk login ya teman-teman. Nah, setelah berhasil login, kita akan dibawa ke halaman untuk mengisi data-data diri kita. Yang pertama yaitu untuk verifikasi KTP. Jadi teman-teman harus memasukkan 16 digit nomor KTP. Kemudian masukkan nomor KK, dan yang terakhir mengisi tanggal lahir teman-teman ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika kalian mengisi KTP atau KK, di bawahnya itu terdapat garis berwarna merah. Itu sebagai indikator ketika teman-teman memasukkan salah masih akan merah. Tapi kalau sudah berwarna biru berarti nomor yang teman-teman masukkan itu sudah benar ya. Nah, setelah itu lanjut untuk mengisi tanggal lahir. Nah, kalau udah lengkap, langsung klik aja lanjut yang berada di bawah sebelah kanan. Nanti akan muncul halaman seperti ini, yaitu untuk melanjutkan dan melengkapi data diri kita ya. Mulai dari alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian juga pendidikan, dan di sini juga ada mengenai tanggungan, misalkan punya anak atau punya istri, atau juga yang belum punya tanggungan. Kemudian status pekerjaan, kemudian bidang apa bekerja kita saat ini, ataupun misalkan sedang tidak bekerja. Lalu setelah itu kita harus memilih juga topik yang akan kita ambil saat nanti kita mendapatkan prakerja. Nah, selesai itu semua, langsung kita upload KTP ya untuk melengkapi datanya dan klik lanjut. Berarti ini udah selesai tahap 2, kita melangkah ke tahap 3, yaitu untuk mengisi nomor telepon ya. Jadi teman-teman tinggal masukin nomor telepon, kemudian klik kirim. Lalu kita akan mendapatkan kode OTP ya, dan langsung aja masukin kode OTP-nya ke kolom yang telah tersedia, lalu klik verifikasi. Dan tahap ini selesai ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kamu direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMD? Jawab aja tidak. Kemudian, apakah saat ini Anda menganggur? Jawab sesuai keadaan kamu. Lalu, apakah pekerjaan utama? Sesuai aja dengan kamu. Kemudian, apakah Anda memiliki kontrak kerja? Jawab juga sesuai keadaan kamu. Lalu ini, apakah jam kerja atau pendapatan Anda menurun karena COVID? Pasti jawab juga sesuai keadaan kamu. Lalu setelah itu, selesai, kita akan dibawa ke halaman untuk bergabung di gelombang yang sedang dibuka. Lalu klik gabung. Setelah itu, kita akan diberikan persetujuan prakerja dan klik aja saya menyetujui. Jadi teman-teman juga bisa baca dulu apa isi yang teman-teman setujui tersebut ya. Nah, jika terjadi seperti ini jangan khawatir ya, karena memang ini ada satu tahapan yang belum selesai, yaitu harus menyelesaikan tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi kita logout dulu, kemudian login kembali, dan kita akan dibawa ke tes motivasi dan kemampuan dasar ini ya teman-teman. Nah, untuk tes ini berbeda-beda ya. Ada yang 18 soal, ada juga yang 25 soal kalau nggak salah. Tapi kalau masalah waktu sama, yaitu mengerjakan selama 25 menit. Dan jika udah siap, teman-teman tinggal klik mulai tes sekarang ya. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan yaitu jaringan internet yang harus bagus dan biar tidak ada kendala. Yang kedua juga mungkin cari tempat-tempat yang sepi biar tidak ada gangguan, dan fokus kita mengerjakan soal-soal yang diberikan dalam tes motivasi dan kemampuan dari prakerja ini ya. Dan diharapkan dalam 25 menit kita sudah menyelesaikan semua tes motivasi dasar dan kemampuan ini ya. Nah, selanjutnya tinggal klik selesai dan menyetujui semua jawaban tes tadi ya. Kita tinggal kembali ke dashboard dan kita melihat sedang dievaluasi. Jadi pendaftaran kita tinggal menunggu pengumuman aja. Semoga berhasil ya teman-teman.